Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian fikih puasa Ramadan dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sudah membaca 12 hadis. Ya benar ya. Kita sekarang membaca hadis yang ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, batasan terakhir mengqadha puasa Ramadan adalah bulan Sya'ban. Batasan terakhir mengqadha puasa Ramadan adalah bulan Sya'ban. Pelajaran yang kedua, dibolehkan mengqadha puasa Ramadan secara terpisah. Dibolehkan mengqadha puasa Ramadan secara terpisah. Artinya tidak harus berurutan.
Kemudian pelajaran berikutnya, lebih utama mensegerakan qada puasa Ramadan. Lebih utama mensegerakan qada puasa Ramadan. Jadi demikian, qada puasa Ramadan batasan terakhir adalah bulan Sya'ban. Boleh mengqada puasa Ramadan secara terpisah, tidak harus berurutan seperti puasa Ramadan. Kemudian akan tetapi tetap lebih utama mensegerakan qada puasa Ramadan. Ini segera itu lebih utama daripada mengakhirkannya. Kemudian yang keempat, menunda qada puasa Ramadan tanpa udzur sampai memasuki Ramadan berikutnya. Menunda qada puasa Ramadan tanpa udzur sampai masuk Ramadan berikutnya. Ini ada beberapa perkara. Yang pertama, dosa besar. Itu adalah dosa besar, maksiat. Jadi menunda kewajiban. Ramadan, puasa Ramadan itu kewajiban besar. Maka meremehkannya juga termasuk dosa besar. Yang kedua, tetap wajib mengqada di hari yang lainnya. Tetap wajib mengqada di hari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ditambah dengan membayar fidyah. Yang ketiga, ditambah dengan membayar fidyah. Berdasarkan fatwa para sahabat radhiyallahu anhum. Berdasarkan fatwa para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi siapa yang menunda qada puasa Ramadan tanpa udzur. Perhatikan ya, tanpa udzur. Tanpa udzur sampai memasuki Ramadan berikutnya. Yang pertama, dia melakukan dosa besar. Itu maksiat itu. Bukan perkara sepele. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Tetap wajib apa? Mengqada di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ditambah dengan bayar fidyah. Itu setiap hari diganti atau ditambahkan 1 kilo seperempat. Fidyah adalah setengahnya zakat fitrah. Fidyah itu ukurannya setengah zakat fitrah. Jadi setiap hari. Jadi kalau hutangnya 30 hari ya tinggal mengalihkan saja. Wallahu a'lam. Kemudian hadis nomor 14. Hadis nomor 14. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu.
siapa yang meninggal dunia memiliki hutang puasa diqadhakan oleh keluarganya. Jadi Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia memiliki hutang puasa, maka hendaklah keluarganya mengqadhakan hutang puasa tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan permasalahan orang yang meninggal dunia memiliki hutang puasa. Jadi orang yang meninggal dunia memiliki hutang puasa. Apabila yang meninggal dunia adalah orang tua yang lanjut usia, yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup diganti dengan membayar fidyah. Jadi ada orang tua selama hidupnya sudah tidak mampu berpuasa, dibayarkan fidyah. Kemudian meninggal dunia, maka orang tersebut cukup dibayarkan apa? Fidyah. Jadi setiap hari hitung saja meninggal dunia di bulan Ramadan berapa hari. Kalau meninggalnya di hari terakhir, berarti dia hutang 30 hari. 30 hari dikali 1 kilo seperempat berapa? Berapa Mas Dani? 37 kilo setengah. 37 kilo setengah. Coba dihitung lagi, mungkin bisa jadi saya keliru. 30 kali 30 kan 1 kali 30 kan 30. Sekarang seperempat kali 30 ini berapa? Seperempat kali 30. Hah? 7 kilo lebih ya? Seperempat kali 30. Betul lah, 7,5 ya? Berarti benar. 37 kilo setengah. Saya hitung dulu soalnya. Tahun ini enggak ngitung. 1 kilo seperempat. 1 kilo tambah seperempat per hari. Dan yang berikutnya apabila mayit ketika hidupnya berpuasa tetapi menjelang kematiannya sakit, lalu meninggal dunia punya hutang, baru dia diqadhakan puasanya. Jadi ada orang sehat kemudian kecelakaan, maka dia tidak puasa, tapi dia niatan apa? Mengqadha. Tidak sampai mengqadha dia meninggal dunia, maka orang inilah yang diqadhakan puasanya. Jelas ya? Jadi beda antara yang pertama. Yang pertama adalah orang yang lanjut usia sudah tidak mampu berpuasa, semasa hidupnya membayar fidyah, maka meninggal dunia di bulan Ramadan tetap dibayarkan fidyah, tidak diqadhakan apa? Puasanya. Yang diqadhakan puasa adalah orang yang semasa hidupnya berpuasa, kemudian di akhir hayatnya sakit, tetapi dia niat mengqadha, maka ketika meninggal dunia diqadhakan puasanya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu
Niat, amal tergantung niatnya. Jadi yang pertama tidak dikodokkan, sudah tidak mampu dikodokkan. Ketika hidup saja dibayarkan fidyahnya. Maka ketika meninggal dunia pun sama, tetap dibayarkan apa? Fidyah. Adapun yang kedua, mayit semasa hidupnya berpuasa, tetapi di akhir hayatnya sakit, dan dia niat mengkodok, tetapi sebelum mengkodok keburu meninggal dunia, baru orang tersebut dikodokkan oleh keluarganya. Yang ketiga, mayit selama hidupnya tidak pernah puasa sama sekali, sehat walafiat, tidak puasa sama sekali. Kemudian meninggal dunia di bulan Ramadan karena kecelakaan atau apa, naudzubillah, warisannya banyak, lalu dikodokkan puasanya, dihajikan, maka kodok puasanya tidak diterima oleh Allah, hajinya tidak diterima oleh Allah. Jadi orang yang dibadalkan haji itu harus ada syaratnya. Syaratnya selama hidupnya itu tidak mampu dan ada niatan haji. Dan setiap muslim otomatis kepingin apa? Haji. Tetapi mayit ketika hidup di dunia sehat walafiat, kaya raya, tidak berangkat haji, kemudian meninggal dunia punya hutang puasa, punya hutang haji, apanya dikodokkan? Tidak ada kodok baginya. Tidak ada kodok puasanya, tidak ada badal untuk hajinya. Jelasnya ada 3 poin, harus cermat kita. Yang pertama, mayit semasa hidupnya sudah tidak mampu berpuasa. Artinya dulu waktu mudanya puasa, ketika lanjut usia tidak mampu berpuasa. Otomatis orang seperti itu dibayarkan apa? Fidyah. Bayarkan fidyah tahun ini, fidyah tahun berikutnya, fidyah. Lalu meninggal dunia di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Tetap dibayarkan apa? Fidyah. Dan dikodokkan puasanya, dilihat dari semasa hidupnya. Yang kedua, mayit semasa hidupnya puasa terus, Masya Allah, puasa. Kemudian menjelang kematiannya sakit, tidak bisa berpuasa, lalu meninggal dunia, maka dia yang dikodokkan puasanya, karena dia selama hidupnya tidak pernah bayar fidyah. Otomatis dia dikodokkan apa? Puasanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mayit selama di dunia tidak pernah puasa sama sekali, sehat walafiat, tidak pernah puasa, kaya raya, tidak kepikiran haji, lalu meninggal dunia, warisannya banyak, sebagian anaknya karena ingin berbakti kepada orang tua, ada yang ingin menghajikannya, ada ingin yang mengkodokkan puasanya. Apa jawaban untuk anak tersebut? Jazakallah khair, semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Tidak ada kodok baginya, cukup didoakan semoga Allah mengampuni kalau dia muslim. Karena kalau dikodokkan percuma, tidak sampai. Kenapa? Karena mayit tidak ada niatan untuk puasa, kok dipuasakan itu loh. Tidak ada niatan haji, kok dihajikan? Ya tidak nyambung. Innamal a'malu binniyat. Maka Imam Malik berkata, tidak ada haji bagi orang tersebut. Adanya apa? Ya, cukup didoakan ampunan. Masih ada doa. Masih ada doa. Jadi orang itu tergantung masa hidupnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, nomor berapa sekarang? 15. An Sahal
Jadi paham ya tentang qadha puasa. Nanti kalau tidak paham ada sesi pertanyaan insyaallah. Hadis 15 an Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Kaum muslimin selalu berada di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan buka puasa. Hadis ini menjelaskan yang pertama, anjuran mensegerakan buka puasa. Anjuran mensegerakan buka puasa. Kemudian pelajaran berikutnya, mensegerakan puasa lebih besar pahalanya daripada mengakhirkannya. Mensegerakan buka puasa lebih besar pahalanya daripada mengakhirkannya. Ini dikatakan ada orang yang kuat, saya masih kuat puasa saya, nanti tak buka puasa setelah maghrib saja, atau nanti saya buka sekalian setelah tarawih, saya tak ibadah di masjid. Dan ada yang pertama, ada yang lain pas adzan langsung berbuka. Maka pahalanya lebih banyak yang mana ini? Yang mensegerakan atau yang mengakhirkan? Mensegerakan. Jadi yang lebih banyak pahalanya yang mensegerakan. Kemudian di antara faedah yang diambil fihi ad-dinu bid-dalil, agama itu dengan dalil, bukan dengan akal-akalan. Kalau akal-akalan yang buka puasanya setelah Isya ya lebih banyak pahalanya, betul tidak? Ini kalau akal-akalan loh. Kalau akal-akalan malah yang buka puasanya setelah Isya tambah afdol. Tidak demikian, agama itu dengan dalil. Bukan kalau semakin lapar puasanya semakin banyak pahalanya, enggak. Agama itu dengan dalil, bukan dengan akal-akalan atau kias-kiasan. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah mengagungkan sunnah. Perintah mengagungkan sunnah. Ya Allah Akbar. Jadi masalahnya bukan masalah segera gitu, enggak. Bukan masalah biar enggak lapar, biar enggak. Masalahnya itu sunnah. Dan orang itu tergantung masa hidupnya. Syekh Albani rahimahullah, seorang ulama yang sangat mengagungkan sunnah, di akhir hayatnya sakit kemudian digendong masuk kamar mandi, yang masuk dahulu kaki kanan, ini digendong mendahulukan kaki kanan, dia keluar kaki dulu, kaki kiri dulu, sunnah kaki kiri dulu. Allahu Akbar. Jadi orang kalau sudah sakit tidak bisa apa-apa, nggak kepikiran, dia masih sementing masuk kamar mandi, alhamdulillah wis. Ini digendong, dituntun atau ternyata kaki kanannya lebih dahulu, kaki kiri dulu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian umat Islam akan berada di atas kebaikan apabila mereka mengagungkan sunnah. Jadi kalau mereka meremehkan sunnah, ini sunnah saja kok dikai masalah sih, gitu katanya kan. Kita tidak menjadikan masalah, kita menyampaikan. Yang menyampaikan itu bukan mempermasalahkan.
Yang menyampaikan itu tanda kasih sayang, tanda menginginkan kebaikan, bukan bikin masalah. Al-Imam Bukhari berkata, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat fasbiru ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Kaum muslimin yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Sunnah yang mati. Sabarlah ahlu sunnah, kalian itu orang yang paling sedikit. Sabarlah. Ini banyak teman-teman yang ngaji ketika masuk masjid langsung duduk gitu saja. Mereka menganggap ini sunnah. Iya benar sunnah. Tapi apakah seperti itu sunnah? Nabi SAW ketika ada orang yang masuk masjid untuk mendengarkan khutbahnya Nabi SAW, mendengarkan khutbah, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Beliau bertanya, wahai fulan, apakah kau sudah salat tahiyatul masjid? Belum ya Rasulullah. Qum fasalli rakaatain. Ini salat tahiyatul masjid, itu salat sunnah yang agung. Kita di sini bersyukur alhamdulillah melihat teman-teman menghidupkan sunnah. Sabarlah. Ini orang-orang yang memuliakan sunnah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, muadzin sebelum adzan berbuka dulu atau adzan dulu baru berbuka? Pertanyaan ini. Berbuka dulu atau adzan dulu? Hah? Muadzin ini, muadzin berbuka dulu karena hadis segera. Maka berbuka dulu, makan kurma, minum air. Tapi jangan buka dulu kolak, buah, apa es. Saya ini mengamalkan sunnah, ya jangan berlebihan. Mas, itu berlebihan sampean. Sampean itu muadzin. Orang-orang menunggu sampean. Orang-orang menunggu jenengan tambah santai-santai ndak. Jadi muadzin makan kurma satu atau minum air langsung adzan. Allahu Akbar. Sesuai dengan hadis ini, segera. Bukan adzan dulu baru baru berbuka puasa. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya tentang salat tarawih. Hadis berapa Mas? 16 ya? Pilihkan hadisnya. Lakulihal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Nabi SAW bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang mengerjakan qiyamu Ramadan
karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang mengerjakan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan puasa dan juga keutamaan qiyam Ramadan serta qiyam Lailatul Qadri. Jadi qiyam itu ada 3 makna. Kalimat qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan atau qiyamul Lailatul Qadr itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah sholatul lail. Makna yang pertama adalah sholat malam. Kemudian makna yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makna yang ketiga adalah al-iktsar minadz-dzikri wad-du'a, memperbanyak zikir dan doa. Jadi makna yang ketiga memperbanyak zikir dan doa. Ini makna qiyam. Jadi makna qiyam, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Qiyam itu apa artinya? Qiyam artinya salat malam. Qiyam artinya membaca Al-Quran. Qiyam artinya berdoa dan apa? Berzikir. Jadi makna qiyam itu lebih umum daripada makna yaitu sholatul lail. Jadi kalau sholat tarawih ya maknanya sholat Ramadan, sholat malam di malam bulan Ramadan. Tapi kalau qiyam Ramadan itu lebih luas maknanya. Di hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari, tetapi wallahu a'lam tidak ada di kitab ini, tidak disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam. Namun hadisnya sangat masyhur. Wallahu a'lam. Kemudian di antara faedah dari hadis yang telah dibacakan tadi, fihi ahammiyatu al-i'tina bi a'malil qulub. Pentingnya memperhatikan amalan hati. Pentingnya memperhatikan amalan hati. Jadi perhatikan makna hadis imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Ini adalah amalan hati, dan ini adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang munafik, serta pembeda antara orang yang sempurna imannya dan lemah imannya. Padahal puasanya sama, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari sama. Tetapi yang satu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka itu adalah orang yang lemah imannya, hanya menahan lapar dan dahaga, hanya sekedar rutinitas tahunan. Maka itu adalah ibadahnya orang yang lemah imannya. Subhanallah, dari subuh
dari fajar sampai maghrib puasanya tidak pernah membayangkan surga, tidak pernah mengharapkan husnul khotimah, tidak mengharapkan istiqamah, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan ampunan, tidak mengharapkan pada waktu 12 jam ngapain aja. Jadi kita ini beribadah mintalah imbalan kepada Allah. Allah itu Maha Pemurah. Jadi jangan kita ini beribadah hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Kenapa Anda puasa? Ya wajib. Doi ihtisabannya tidak ada ta. Mengharap pahalanya. Mengharap apa sampean? Ya mengharap ampunan. Tapi mengharap tidak hadir tidak masalahnya. Ini yang penting. Kita pun tadi kita sama-sama menghadiri majelis ilmu. Hadir tidak amalan hati. Mengharap cinta Allah. Mengharap ampunannya. Dosa kita ini banyak. Dosa lisan, dosa mata, dosa hati. Dengan menghadiri majelis taklim, kalau niat mengharap ampunan, mau sampai ikan-ikan aja istighfar. Semut yang ada di lubangnya beristighfar. Apakah kita meniatkan? Nah itu loh. Berharap ya Allah semoga saya didoakan istighfar. Jadi bukan otomatis. Jadi ampunan Allah itu bukan otomatis. Nek sampean puasa pasti diampuni, tidak seperti itu. Tergantung niatnya. Oh, tidak niat kok. Bagaimana Allah mengampuni orang tidak mengharap ampunan? Maka Al-Imam Ibnu Katsir berkata, bukan min babi tahsilil hasil. Jadi contohnya ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Katsir menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Itu bukan sesuatu yang pasti otomatis kalau kita membacanya. Kita bacanya dengan lalai kok gimana diberi hidayah oleh Allah. Padahal doa yang paling agung adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa yang paling agung, paling sempurna, paling komplit, tetapi paling sering kita lupakan. Paling kita sering lupakan loh. Kita membaca ihdina tapi nggak terasa gitu loh. Coba kalau kita punya hutang, berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta lunas hutang saya. Sampai menggigil tangan ini karena membayangkan wajahnya debt collector serem gitu, apalagi yang bawa kapak. Ada yang bawa kapak itu nagih hutang tar gitu. Doa ya Allah menggigil. Ini doa yang dikabulkan. Adapun ihdinas siratal mustaqim, kita selesai sholat, ya Allah tadi 4 rakaat tidak ada yang khusyuk. 4 rakaat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tidak ada yang nyangkut. Ini perlu dikoreksi. Ini perlu direnungkan. Jangan menyerah gitu loh. Ya, kita ini sama-sama mengoreksi diri. Jadi ini perlu direnungkan. Maka pentingnya ihtisaban dari subuh sampai maghrib. Tidak ingat surga sama sekali. Sampai ingat apa? Ingat THR. Puasa ingat teman. Mau mudik Ustaz. Sungkan tetangga kalau nggak bawa THR itu. Kalau bawa THR kan ada pujian. Wah sampean sukses. Wah enak nduk kota sukses rek. Sampean gowo pokok anakku iki ke sana. Gitu kan. Adapun surga tidak kebayang, neraka tidak kebayang, ini tidak terbayang. Jadi ihtisaban adalah amalan hati. Semua amal yang kita kerjakan, bahkan subhanallah, menyingkirkan kerikil dari jalan, itu penyebab masuk surga. Kalau kita meminta surga, ada seorang disebutkan dalam hadis, ketika melihat duri, melihat pohon mengganggu lalang manusia, dipotong pohon tersebut. Dia berharap semoga Allah mengampuni dosaku. Allah mengampuni dosanya, Allah masukkannya ke dalam surga. Beda kalau kita menyingkirkan gangguan, kita tendang cepat. Kadang-kadang kena orang juga.
Beda. Kita menyingkirkan, ya Allah, saya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya Allah, saya minta surga, saya minta ampunanmu, ya Allah. Amalan kecil sekali, tapi besar pahalanya di sisi Allah karena amalan hati kita. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah. Manusia itu bakhil, Allah itu maha dermawan. Jadi kalau kita membeli uang, kita sedekah, jadi kita membeli 500, ini berapa satu ini? 500 ya? Atau 1000 lah? 1000. Kita beli 1000, tidak bisa kita beli 1000 beli rumah gitu, tidak mungkin. Tidak bisa. Itu hukum dunia. Hukum dunia, manusia itu bakhil, tidak mungkin. Orang sedermawannya apapun, kalau kita beli, Pak saya beli rumah pakai 1000, ya, sampai kalau di uncal no ketambak, alhamdulillah itu. Tapi kalau kita bersedekah satu cuil kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah neraka. Subhanallah, selamat dari neraka dengan bersedekah secuil kurma. Tidak punya satu kurma, secuil tok, sedekahkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi idli tamrah. Siapa yang bersedekah seukuran satu kurma. Berapa ini satu kurma? Fa innallaha yataqabbaluha biyamini. Allah menerima dengan tangan kanannya. Allah merawatnya. Sampai pada hari kiamat pahalanya lebih besar daripada gunung. Subhanallah. Allahu Akbar. Bersedekah satu kurma, minta surga, boleh. Minta wajah Allah, boleh. Minta melihat wajah Allah, minta bertemu para nabi dan para rasul, boleh. Jadi batasi amalan hati itu yang banyak. Maka para ulama mengatakan, perbanyak amalan hati supaya kita lupa riya. Supaya kita lupa pamrih. Buat apa perhatian manusia? Kita minta perhatiannya Allah, kita minta cintanya Allah, kita minta pujiannya Allah. Ini penting sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang berpuasa sekedar menggugurkan kewajiban, atau orang yang sholat tarawih sekedar rutinitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan apa? Dahaga. Loh, karena tidak ada amalan hatinya dia. Ampunan tidak mengharap, surga tidak berharap. Allahu Akbar, dari pagi sampai sore gak pernah, ya Allah saya ini puasa, ya Allah saya minta ikhlas, ya Allah saya minta surgamu, ya Allah saya minta ampunan. Tidak pernah, dari pagi ngapain saja. Padahal Allah memerintahkan kita, mintalah. Bulan Ramadan itu bulan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu bulan doa. Demikian. Wallahu taala a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa rubba qa'imin. Berapa banyak yang qiyam Ramadan, yang ia dapatkan hanyalah as-saharu wa ta'ab, bergadang dan capek. Kenapa? Karena dia tidak mengharap pahala di sisi Allah, tidak mengharap ampunannya, tidak mengharap cintanya Allah, malah mengharap cintanya manusia. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, hadis nomor berapa ya ikhwah? Iya. Berapa? 17. Hadis tentang Lailatul Qadar. Hadis panjang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 malam kedua
dari bulan Ramadan. Jadi hadis ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 malam pertama. Ini hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 malam pertama. Kemudian setelah itu beliau pulang. Kemudian malaikat Jibril datang. Innalladzi tatlubuhu amamak. Sesungguhnya yang engkau cari ada di depanmu. Sesungguhnya yang engkau cari ada di depanmu. Masih ada di depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun iktikaf lagi di 10 hari kedua. Para sahabat ikut iktikaf lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 malam pertama, lalu pulang. Para sahabat pun pulang. Malaikat Jibril datang menyampaikan kalau Lailatul Qadar masih ada di depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf lagi di 10 malam yang kedua. Kemudian beliau pulang, para sahabat mengikut pulang. Pagi hari ini beliau pulang. Itu hari yang ke-20 pulang beliau. Malam 20-nya masih iktikaf. Hari ke-20 pulang. Jibril datang lagi. Malaikat Jibril alaihissalam datang untuk ketiga kalinya. Untuk kedua kalinya ya, 2. Innalladzi tatlubuhu amamak. Yang engkau cari masih ada di depan. Nah, setelah itu Rasulullah SAW keluar lagi. Setelah masuk rumah keluar lagi. Para sahabat melihat Rasulullah SAW iktikaf, mereka pun ikut iktikaf lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini di malam, di hari ke-20 berarti. Man i'takafa ma'i, siapa yang iktikaf bersamaku, falya'takif al-ashral awakhir, iktikaflah 10 malam yang terakhir. Fa inni uritu hadhihi lailah tsumma unsituha, karena aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dijadikan melupakannya. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Aku melihat di dalam mimpiku, aku sujud salat subuh di atas air dan di atas lumpur. Itu tandanya Lailatul Qadar. Salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan lumpur. Faltamisuha fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam ganjil. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis. Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih, pendek lafadznya. Kalau yang di Bukhari panjang, lebih panjang lagi. Famataratis sama tilkal lailah, malam 21-nya hujan. Wa kana al-masjidu ala arishin, masjid atapnya itu dari pelepah kurma. Tidak seperti sekarang beton, genteng, galvalum ya. Apalagi lengkap, hujan tidak kena. Masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atapnya yang bagian depan pelepah kurma. Fawaqafal masjidu, kemudian air pun tergenang di masjid, sebagian masjid. Bahkan tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada airnya. Fa absarat aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id perawi hadis mengatakan, kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh. Wa ala jabhatihi atharal ma' wa tin, di apa itu? Dahinya ada bekas air dan lumpur. Allahu Akbar.
Ini coba kita sujud gitu ada lumpur, gimana kita? Merasa sok ganteng dewi kita ini. Ganteng-ganteng dewi ya. Disingkirkan, dikuras gini. Nabi SAW sujud di atas air dan lumpur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, min subhi ihda wa ishrin, di malam 21. Allahu Akbar. Jadi malam Lailatul Qadar terjadi pada malam apa? 21. Jadi hadis ini banyak sekali pelajaran yang diambil. Yang pertama, disyariatkan i'tikaf di masjid. Disyariatkan i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf itu adalah ibadah yang khusus di masjid. Ibadah yang khusus di masjid, tidak boleh di rumah, apalagi di kuburan. Tidak boleh i'tikaf di kuburan. Tetapi banyak kaum muslimin yang malam-malam ganjil malah i'tikaf di kuburan. Banyak doa di sana. Naudzubillah. Yang jelas itu perkara yang menyelisih sunnah. Tetapi kalau ada doa meminta wali, berarti sampai kepada perbuatan apa? Syirik. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, perintah mencari malam Lailatul Qadar. Perintah mencari malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah SAW memerintahkannya, faltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, dan carilah di malam-malam ganjil. Ini menunjukkan faedah atau pelajaran perintah mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Pelajaran yang berikutnya, malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Artinya tidak harus malam 21, tidak harus malam 27. Tidak harus malam 27. Seperti hadis ini, malam Lailatul Qadar malam berapa sekarang? Hadis ini 21. Lailatul Qadar bukan malam 27 saja. Iya. Pernah di zaman Rasulullah SAW malam Lailatul Qadar malam 27. Pernah, ada hadisnya. Dan juga ada hadisnya, hadis ini. Malam 20 apa? 21. Allahu Akbar. Maka pendapat yang lebih kuat, malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Bahkan wallahu alam 2 atau 3 tahun yang lalu, malam Lailatul Qadar malam-malam 30. Gimana ini malam 30? Tetapi ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri fi akhiri lailatin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar di malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi ada seorang ulama di Madinah mengirim tanda terbitnya matahari. Perlihatkan setiap pagi. Ternyata yang paling redup malam 30. Paling redup matahari terbit di pagi hari dari malam ke-30. Padahal malam 30 orang sudah bubar semuanya sudah. Masjid-masjid sepi sudah. Karena kalau sudah malam 27 sudah selesai sudah. Allahu Akbar. Bahkan kita pernah di Bahrain sholat, kalau nggak salah malam 25. Ada orang datang, Lailatul Qadar sudah selesai kemarin malam 23 katanya. Itu maksudnya apa sampean kok ngomong ngono itu? Niat sampean piye? Gak usah qiyamul lail gitu maksudnya. A'udzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya,
Pelajaran berikutnya, tanda diterimanya amal. Tanda diterimanya amal adalah menyempurnakannya. Tanda diterimanya amal adalah menyempurnakannya. Jadi orang kalau amalnya diterima Lailatul Qadar malam 27, harusnya dia itu tambah semangat di malam 28, 29, malam 30. Itu tandanya. Kalau orang menghidupkan 27 tok, itu tanda orang nggak dapat malam Lailatul Qadar. Dikhawatirkan. Karena kita tidak mengetahui yang gaib. Tapi Allah memperlihatkan tanda. Hasan Al-Basri berkata, "Inna min jazail hasanati al-hasanata ba'daha." Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Setelah kebaikan kok malas-malasan? Nah, ini tanda. Dikhawatirkan amalnya tidak diterima. Terus apa hubungannya dengan hadis ini? Lihat ini hadis ini. Malam Lailatul Qadarnya tanggal berapa di sini? 21. Ini kalau coba sekarang kita kelihatan Lailatul Qadar malam 21. Wah, alhamdulillah. Berarti sekarang kesempatan mudik ini. Selesai sudah. Sekarang ini ngaji terakhir di mana-mana saya merasakan. Ngaji terakhir ini wis. Namanya terakhir. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Setiap amal tergantung apa? Penutupannya. Amal itu tergantung penutupannya, bukan pembukaannya, bukan pertengahannya, penutupannya. Allahu Akbar. Para sahabat pada hadis ini, gimana sahabat? Tetap sampai terakhir sudah. Tidak berkata, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, Lailatul Qadar sudah dapat. Kita pulang." Semuanya pulang. Ya Nabi tidak pulang tak? Ya Rasulullah, kok tidak pulang tak? Setelah selesai Lailatul Qadar, kita sudah pasti mendapatkannya. Sebagaimana hadis jenengan gitu. Tidak. Nabi SAW malah bertahan sampai malam 30. Sampai malam terakhir, malam 29 atau malam 30, para sahabat pun sama. Padahal mereka sudah i'tikaf berapa? Hadis ini? Sudah 30 hari sudah. 20 hari. Sudah 20 hari, malam 21 dapat. Wah, alhamdulillah nih yang kita cari dapat. Pulang kita sekarang. Seperti itu. Makanya orang kalau amalan hatinya ini penuh. Amalan hati itu apabila sudah memenuhi hati seorang, yang lahir apa? Semangat. Yang melahirkan, lahir cinta di dalam beramal. Kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka para sahabat apa yang mereka lakukan? Menjelang Idul Fitri malah mereka banyak menangis. Karena mereka merasakan nikmatnya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kalau kita hendak, kita bergembira, alhamdulillah besok Idul Fitri, makan ketupat. Lontongnya, sayurnya ayam. Opor ayam. Beda. Makanya dikatakan oleh para ulama, bagaimana mereka sedih? Mereka nggak cinta kok. Kalau kita tidak sedih ditinggalkan Ramadan, berarti kita ini kurang cinta. Kenapa kurang cinta? Kita kurang maksimal. Kita kurang maksimal. Orang tuh kalau maksimal nggak mau berpisah, karena penuh dengan mengerjakan dengan rasa cinta, dengan amalan hati, qiyamul lailnya, dzikirnya, bacaan Al-Qur'annya, puasanya. Subhanallah, dimudahkan puasa 1 bulan. Allah Akbar, itu adalah nikmat yang indah, anugerah yang agung. Maka Allah berfirman, la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri. Mensyukuri apa ya Allah? Nikmat Ramadan, nikmat puasa, nikmat qiyamul lail, nikmat sedekah, nikmat i'tikaf, nikmat berdoa, nikmat bertakbir. Allahu Akbar. Demikian. Ini amal itu bukan pendahuluannya, bukan muqaddimahnya, tetapi penutupannya. Bahkan meninggal dunia pun dilihat akhirannya. Itu pentingnya istiqomah di dalam menuntut ilmu. Karena orang itu tergelincir kembali lagi, tergelincir kembali lagi.
maksiat kembali lagi. Tapi kalau dia meninggalkan jalan ilmu, dia akan futur, dia akan jenuh, dia akan memilih perkara yang memuaskan syahwatnya. Naudzubillah. Jadi sabarlah ya ikhwah. Jadi sabarlah di dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Sebelum kita tutup, kita akan membacakan ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Bacakan saja. Kita meminta keberkahannya kepada Allah. Dan kita tutup juga dengan doa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk lansia ukurannya berapa? Ukurannya kembali kepada fisiknya masing-masing. Ada orang umurnya 80 tahun masih puasa. Iya, kembali ada orang umurnya 60 lebih tapi sudah tidak mampu. Sudah pikun. Lupa-lupa. Nah, ini sudah tidak sanggup berpuasa, dibayarkan fidyah. Jelas ya? Demikian. Jadi kembali kepada masing-masing. Tidak ada ukuran paten 70 dihitung lansia bayar fidyah, enggak. Ada seorang usia 100 tahun masih bisa berpuasa. Demikian. Jadi kembali kepada individu, kepada pribadi masing-masing. Kemudian ukuran sakit yang dibolehkan membayar fidyah, sakit menaun, sakit yang tidak sembuh bertahun-tahun. Ada orang yang sakit sampai kanker contohnya. Naudzubillah, kita semoga Allah menjaga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi sakit, kemo terus, ini terapi terus. Ini boleh meninggalkan puasa diganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau sakit batuk, flu, ini tidak boleh membayar fidyah. Boleh meninggalkan puasa, tetapi harus mengqadha. Jelas ya? Jadi sakit pun tidak sama. Yang dibolehkan membayar fidyah adalah sakit menaun, sakit yang lama tidak sembuh-sembuh. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ya. Mengenai seorang yang berkewajiban mengqadha ini, keluarga siapa sebetulnya? Keluarga inti atau Pak Deputi atau kakeknya? Iya, yang diperintahkan mengqadha puasa mayit keluarga terdekat, anaknya, istrinya, suaminya, adiknya, kakaknya, yang terdekat dan terdekat. Maka ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, punya hutang 1 bulan puasa, punya hutang puasa 1 bulan. Apakah aku boleh mengqadhakannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in kanat ala ummiki dainun?" Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang kepada manusia? Akunta taqdihi, apakah engkau melunasi hutangnya? Hutang kepada manusia, hutang uang contohnya. Apakah engkau melunasinya? Qala iya, na'am. Qala fadainullahi ahaqqu an tuqda. Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Jelas ya? Jadi hadis tersebut cukup. Anak, hadis tadi anak. Ini anak kan nggak tega melihat orang tuanya punya hutang. Anak yang berbakti, maka dia yang mengqadhakan. Hasan al-Basri berkata, jika ada 30 orang mengqadhakan puasanya, masing-masing puasa 1 hari, jaza cukup. Ini menunjukkan banyak anak, banyak apa? Banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Orang tidak tahu. Orang ketika sudah tua itu ternyata dia bergembira.
Adapun orang-orang yang pegawai, kasihan mereka. Pegawai yang sukses kelihatannya di masa mudanya, anaknya cuma 2, rata-rata menderita di akhir hayatnya. Anaknya sukses, 1 di luar negeri, 1 di luar kota. Dia sendiri saja sama istrinya. Istrinya meninggal dunia, ya sudah, dia sendiri. Itu banyak yang terjadi. Jadi kata Hasan Al-Basri, siapa yang puasanya dikodokkan 30 orang cukup, masing-masing puasa 1 hari. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Ustaz, terkait hadis 13 tadi yang Aisyah mengkodok di bulan Sya'ban. Iya. Itu bisa disebut hadis kan? Bisa disebut keterangan. Ya, hadis Bukhari Muslim. Yang membawakan Aisyah atau Aisyah. Jadi Aisyah juga bisa disebut hadis perkataannya Aisyah. Iya, hukumnya hukum marfu. Jadi pernyataan Aisyah bisa dikatakan hukumnya hukum marfu. Karena Nabi SAW tidak melarang Aisyah. Aisyah jangan dikodok bulan Sya'ban, harus dikodok di bulan Syawal. Iya, jelas ya. Baik. Kemudian apakah mengkodok itu harus izin suami? Ya, mengkodok tidak harus izin suami. Kalau puasa sunnah harus izin suami. Karena mengkodok puasa hukumnya wajib. Adapun puasa wajib tidak perlu izin. Tapi kalau dia mengabarkan tidak apa-apa. Tapi tidak perlu. Suaminya tidak perlu, tidak boleh melarang. Jangan dikodok besok. Saya mau sesuatu katanya. Tidak boleh. Tapi kalau suaminya menyarankan tidak apa. Maka Aisyah pun, kenapa Aisyah tidak bisa mengkodok kecuali di bulan Sya'ban? Karena sibuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama. Seperti itu. Aisyah khawatir tidak bisa maksimal melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau tidak bisa mengkodok kecuali di bulan apa? Sya'ban. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Untuk niat ganda boleh? Maksudnya? Kodok, sunnah dan yang lain. Tidak. Niat ganda tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal tergantung niatnya. Jadi kalau kita puasa Syawal, niatnya puasa Syawal. Bukan Syawal plus kodok. Ini wanita yang punya hutang 1 minggu itu, 1 pekan. Wis enak puasa 6 bulan plus puasa 6 hari plus apa? Kodok plus Syawal. Enggak. Harus puasa fardu sendiri baru puasa Syawal. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ini puasa mustaqil, puasa yang menyendiri. Karena kasiyami dahr, pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada yang lagi? Monggo. Iya. Iya, seperti sekarang ini akan terjadi khilaf. Terjadi khilaf. Ramadan ini awalnya besok atau Selasa. Kalau pemerintah kan Selasa. Sebagian ormas besok. Ini antara satu dan yang kedua pasti ada yang benar dan salah. Tidak mungkin salah dua-duanya, tidak mungkin benar dua-duanya. Maka yang paling selamat, hidupkan semua 10 malam terakhir dari malam 20. Karena khawatir 20 jadi 21. Ternyata kalau Muhammadiyah yang benar. Jelas ya? Seperti itu. Kita harus hati-hati juga. Kita tidak bisa memvonis mereka itu keliru 100%, enggak. Kita memang punya pedoman, kita mengikuti pemerintah. Tetapi kita pun
Karena ketika terjadi khilaf, penentuan ini bisa terjadi. Makanya para ulama menjelaskan hadis yang menjelaskan malam Lailatul Qadar. Contohnya hadis Bukhari, Lailatul Qadar malam 24. Ya apa ini? Ganjil atau genap? Genap. Bisa jadi malam Lailatul Qadar di malam genap. Kapan? Ya seperti ini terjadi khilaf. Maksudnya prediksi yang keliru. Hilal seharusnya kelihatan, malah tidak kelihatan. Seperti itu. Ini terjadi. Tapi kita punya pedoman, kita berpuasa bersama apa? Pemerintah dan berhari raya bersama pemerintah. Tetapi pemerintah itu tidak mutlak benar 100%. Dan yang lain mutlak salah 100% enggak. Pernah terjadi di zamannya Syekh bin Baz, ternyata pemerintah keliru. Maka Syekh bin Baz memerintahkan kepada kaum muslimin karena beliau mufti untuk mengqadha puasa. Ternyata hari pertama itu sudah Ramadan. Gitu loh. Tapi pemerintah Arab Saudi menentukan besok adalah hari Ramadannya. Maka beliau memfatwakan untuk mengqadha. Tapi pemerintah gitu loh. Jadi Syekh di sini adalah posisinya sebagai waliul amr, ulil amr. Demikian masalah Ramadan, masalah Lailatul Qadar satu. Bukan berarti Lailatul Qadar kita ganjil, mereka juga ganjil 2 kali. Sekali tok, gitu loh. Maka hidupkan dua-duanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan membaca ayat-ayat puasa Ramadan dan juga dengan doa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan takwa dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang banyak, Ramadan berikutnya yang banyak dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang banyak, dan semoga Allah memudahkan kita untuk hidup di atas sunnah serta wafat di atas sunnah. Semoga Allah menganugerahkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan ucapan kita yang terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah sebagaimana mengumpulkan kita di dunia di majelis ilmu, kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah wahdihim lima fihi salahul biladi wal ibad. Allahumma ja'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filistin. Allahumma kun lahum 'aunan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma afrigh 'alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma khudhum akhda 'azizim muqtadir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته